Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita membahas Kisah Para Rasul bab 19. Salah satu perikop yang menarik adalah perikop mengenai tegangan antara Paulus dengan anak-anak Skewa. Siapa mereka? Dikatakan seperti ini. Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Katanya, "Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Namun roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu?" Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengakui di muka umum perbuatan-perbuatan mereka itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakar di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu, makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pewartaan Injil itu disertai oleh kuasa Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus itulah yang menjamin keberhasilan, terutama menjamin keberhasilan melawan musuh-musuh yang berlawanan dengan kehendak Allah. Hari ini kita melihat betapa 7 anak-anak Skewa, seorang imam Yahudi itu berusaha untuk mendiskreditkan, berusaha untuk menghina pewartaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi mereka gagal. Bahkan mereka yang dipermalukan. Tadinya mereka mau mempermalukan pewartaan Injil oleh Paulus, tapi pada akhirnya mereka yang malah dipermalukan. Hal yang sama terjadi dengan upaya Demetrius di perikop berikutnya. Demetrius punya usaha pembuatan patung berhala dan dia merasa terganggu dengan pewartaan Paulus yang mengatakan, "Untuk apa menyembah patung-patung berhala itu? Percayalah kepada Kristus." Demetrius pun berusaha untuk menggagalkan rencana atau pewartaan Paulus itu, tapi sekali lagi dia juga gagal. Sementara Rasul Paulus, menarik sekali kalau saya baca dari ayat 11 sampai 12, justru dikaruniai karunia untuk menyembuhkan juga melalui benda-benda yang pernah beliau sentuh. Ayat 11 dan 12. Melalui tangan Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih, ini bukan soal magic, bahwa benda-benda yang disentuh Paulus kemudian juga bisa menjadi sarana penyembuhan. Tetapi apa? Tetapi adalah sarana ilahi melalui benda sehari-hari. Nah, dalam gereja Katolik, penyembuhan juga bisa dimohon melalui sakramen pengurapan orang sakit, misalnya dengan pengurapan minyak untuk orang sakit itu, minyak pengurapan itu misalnya. Juga dengan pembebasan dari roh jahat dengan pemercikan air suci, dengan pemberkatan dan sebagainya. Juga bisa dengan benda-benda yang memang pernah dipakai oleh para kudus. Ya. Jadi misalnya di gereja Jago Ambarawa itu ada satu kotak ya yang berisi benda-benda
yang adalah benda-benda relikui atau benda-benda peninggalan para kudus. Termasuk pakaian, jubah, rosario atau apapun yang pernah disentuh, dipakai oleh para santo santa, itu dihormati dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena bukan menghormati benda itu sendiri, tapi menghormati kedekatan antara santo santa itu dengan Tuhan. Dan kedekatan itu ternyata bisa menjadi perantara rahmat juga melalui perantaraan para kudus itu, yang kepadanya kita mohon doa-doa kita disampaikan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena orang-orang yang kudus itu hidupnya menyatu dengan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi perantara bagi rahmat Tuhan untuk kita yang berdosa. Maka penghormatan kepada relikui yang biasanya diletakkan di setiap altar, itu biasanya ada relikuinya, dan juga biasanya di biara-biara yang cukup tua, gereja-gereja yang cukup tua, itu juga ada koleksi relikuinya. Itu bisa sangat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Kenapa? Karena sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus pun ternyata bisa menjadi sarana penyembuhan. Bukan yang menyembuhkan, bukan kain itu, bukan sapu tangan itu, tetapi benda-benda suci itu menjadi sarana penyembuhan. Dan kita hormati, kita rawat sepantasnya, bukan untuk memberhalakan, tetapi sebagai sarana mendekatkan kita kepada Tuhan melalui apa yang bisa kita sentuh dan kita lihat. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.